Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Selvila Bella Karisma dengan tema kita yang masih sama, yaitu peduli dan empati. Tadi berbagai cerita pengalaman yang dilaluin oleh Mbak Bella sendiri mungkin ya di lapangan. Entah itu tentang stuntingnya, tentang bencananya banjir yang mungkin setiap kota mungkin ada ya daerah-daerah banjir kayak gitu. Boleh dilanjutkan lagi ceritanya, mungkin penasaran juga kok bisa sampai menjadi ini seorang mahasiswi kedokteran dapat peran Putri Enen di panggung bangsawan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi berangkat lagi mas, bosen lagi nih sama aktivitas-aktivitas yang gitu aja kan. Kita kuliah capek gitu kan mas, jadi apa ya yang bisa aku lakuin lagi? Terus Bella lihat ada selebaran di situ untuk tampil di panggung bangsawan. Nah, jadi Bella kenal salah satu dari sutradara panggung bangsawan itu. Siapa saat itu? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Iya. Akhirnya ditawarin sama Pak Agus juga, dipanggil, di casting sedikit aja. Akhirnya kayaknya cocok memerankan sebagai Putri Enen di panggung bangsawan itu. Udah akhirnya kita ikut latihan terus, akhirnya tampil di HUT provinsi kemarin. Oh alah, dengan mungkin ya para senior juga ada semua ya di sana ya tampilnya. Agak ketar-ketir juga sebenarnya. Kenapa ketar-ketirnya? Kenapa? Karena mungkin masih pertama kali kah terjun di dunia panggung, atau maksudnya dunia peran kayak gitu, atau kayak gimana? Iya, karena sebelumnya itu kan mungkin nggak pernah ke drama tradisional mas. Itu kan tentang cerita rakyat. Jadi sebelumnya itu belum pernah. Dari nama-nama pemain yang agak sedikit tradisional, agak sulit juga sebenarnya menghafal skrip. Dan bahasa daerah dong? Iya, bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu kan gitu kan? Iya, itu keterbatasan juga mas, bahasa, terus juga dari alur ceritanya yang tidak bisa kita nalar seperti itu. Biasanya kan kalau untuk cerita-cerita biasa itu mungkin bisa ya mas. Nah kalau untuk cerita rakyat ini kan benar-benar harus sesuai alur. Nah itu jadi yang mana live, tampilnya kan live kan mas. Tuh. Dan harus paham nih ya. Iya. Abis take ini, abis segmen ini kemana, alurnya kemana gitu, dan harus paham semua gitu kan. Gitu. Dan Putri Enen itu termasuk pemeran utama kan di dalam panggung bangsawan itu? Iya, jadi gimana ya mas? Jadi ada peran utamanya itu Ratu Samban. Ratu Samban itu kakaknya Putri Enen. Oh, adiknya ini ya posisinya ya. Oke, masih termasuk jajaran utama lah ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, berarti sosok seperti apa nih Putri Enen kemarin yang diperankan oleh Mbak Bella sendiri? Jadi Putri Enen itu sosok yang putri, yang lembut, yang cantik, yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Belanda. Jadi Ratu Samban itu yang diincar mas oleh orang-orang Belanda, Kramalea, Kramajaya, sama Kramadesa. Jadi 3 orang itu tadi mau mengejar kakak Bella di drama itu, ketemunya sama Bella. Jadi akhirnya mereka itu memperebutkan Bella seperti itu. Akhirnya pertumpahan darah, berperang sama kakaknya Bella, Ratu Samban. Iya. Oh itu sedikit alur cerita dari panggung bangsawan kemarin kayak gitu. Wah, dari kecil emang didikan orang tua ini ya, freak lah misalnya kan, jam sekian kalian harus ngapain. Terus SMA-nya di asrama, sekarang di kuliah aktif di mana-mana nih gitu kan. Memang multi talent nih. Bisa naik di atas panggung, bisa nari gitu ya. Mbak Bella juga, dan paham juga di dunia kesehatannya juga. Nah, kalau berbicara tentang pengabdian lagi, artinya semua kita bisa memberikan bentuk pengabdian itu di profesi masing-masing ya. Nah, yang menjadi landasan dari Mbak Bella sendiri sekarang karena di dunia kesehatan apa nih untuk kedepannya, untuk apa yang benar-benar untuk mengabdikan diri kepada masyarakat juga? Iya, jadi ternyata Bella pikir dulu dalam bentuk pengabdian itu bentuk pengabdian yang besar seperti mas. Ternyata setelah kita turun ke lapangan, bentuk pengabdian itu hanya bentuk kecil saja mas, bisa berdampak kepada orang sekitar. Seperti semangat aja.
Kita memberikan semangat pada orang yang misalnya lagi terkena musibah seperti itu. Itu sudah sangat-sangat membantu mereka. Jangankan kita berikan semangat, kita datang, kita turun aja, kita tanya ada apa ibu, itu sudah bentuk pengabdian mas. Kita care menanyakan Iya, gitu betul. ya, kondisinya. Iya. Jadi jangan takut pengabdian itu yang harus besar, harus memberikan bantuan yang kayak gimana, enggak. Kita turun ke lapangan, kita peduli, kita empati kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita, itu udah cukup mas. Iya. Nggak perlu memikirkan hal yang besar, hal kecil pun yang bisa kita lakukan sekarang ya lakuin aja untuk membantu sesama kita ya, kayak gitu. Nah, kalau Mbak Bella sendiri mungkin tips nih untuk para tadi kan berbicara tentang stuntingnya juga, berbicara tentang kesehatannya juga, apa yang harus kita jaga nih dari seorang Mbak Bella gitu kan, untuk masyarakat untuk bisa menjaga kesehatannya apa? Iya, karena sekarang udah musim penghujan ya mas ya. Jadi teman-teman Bella juga udah banyak berdampak flu, batuk seperti itu. Jadi udah mulai bindeng-bindeng suaranya ya. Iya, jadi mungkin bisa dijaga kesehatannya. Kalau bisa keluar pakai masker. Kemudian kalau hujan mungkin cepat-cepat minum obat. Takutnya nanti flu ya mas ya. Banyak-banyak minum air putih. Terus juga kita lebih aware kepada sekitar kita. Harus peduli, harus kita apa ya mas, jangan dijudge orang, misalnya ada anak-anak stunting, anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kita rangkul mereka, kita ajak, kita edukasi gimana baiknya. Kalau bila perlu konsultasikan ke yang berwenang, yang berkompetisi di bidangnya. Atau juga mereka juga manusia kan? Iya betul gitu. mas. Walaupun mereka dikaruniai dengan keterbatasan mungkin ya, kayak gitu, entah itu dari segi fisiknya, dari perkembangan otaknya juga gitu kan, cara mereka menangkap gitu juga jangan sampai terus dipojokkan juga ya. Iya, gitu. Karena itu pasti ada satu sisi lain mereka yang punya kelebihan mas. Iya, kayak misalnya mereka keterbatasan dalam pola berpikir, mungkin mereka ada keterbatasan menggambar seperti itu. Ada juga mas yang seperti itu, yang dia tidak terlalu bisa untuk berpikir, menghitung gitu ya, kayak gitu ya. Tapi kalau disuruh menggambar itu gambarnya bagus mas. Iya. Jadi kita harus kenali potensi dari masing-masing anak itu. Pasti ada kelebihan dari setiap anak. Iya. Kadang juga tuh kan mereka tuh kalau main musik, wah totalitas banget tuh mbak. Iya betul. Ya kan, kadang itu kan, dan nggak sedikit orang-orang punya inspirasional kayak gitu, walaupun punya keterbatasan, tetap ada kelebihan yang dimiliki, ya gitu. Nah kalau untuk ini mbak, untuk pola hidup yang kita jalani lah sehari-hari, baiknya seperti apa nih dari Mbak Bella sendiri untuk memberikan inspirasi juga kepada para pemirsa? Iya, kalau untuk pola hidup mungkin pertama olahraga ya mas, karena kita yang beraktivitas padat ini mungkin udah lupa olahraga. Gimana nih mas sendiri? Tipsnya kalau yang orang malas olahraga nih mbak gitu kan? Iya. Sempetin berapa menit kah atau kayak gimana kah? Iya, kalau Bella sendiri itu kan pagi sampai sore, kadang kuliah kan mas, belum lagi kegiatan. Jadi pasti Bella sempetin waktu 1 jam untuk olahraga. Entah itu jogging, entah itu sit up, push up, atau aerobik sendiri di kamar mas. Sambil lihat laptop sendiri. Iya betul. Jadi olahraga itu nggak mesti yang harus nge-gym, itu boleh, lebih baik. Tapi kalau tidak sempat bisa di rumah juga. Seperti itu. Terus juga pola makan, buah-buahan, sayur-sayuran itu wajib. Wajib ya, pemenuhan gizi dan protein nutrisi kita ya. Iya kayak betul. Gitu. 4 sehat 5M, bukan. Kan 4 sehat 5M kan, istilah zaman anak Gen Z sekarang kan kayak gitu. 4 sehat 5 sempurna. Ya gitu. Terus pola istirahatnya seperti apa nih baiknya untuk kita menjaga kesehatan juga? Iya, karena istirahat itu, tidur itu mas bisa berdampak pada kulit mas. Jadi kalau kita istirahat, kita tidur, kulit, sel-sel kulit kita juga beregenerasi. Kalau kita tidurnya cukup, sel-sel yang ada di kulit kita juga cukup untuk beregenerasi. Nah kalau misal kita tidur hanya 2 jam, 3 jam dalam sehari, bagaimana optimal kulit kita. Terus juga jangan lupa cuci muka kalau setelah kegiatan kebersihan ya, jaga kebersihan diri gitu. Pola kebersihannya juga gitu, bukan hanya makan ini tapi nggak bersih juga, banyak juga nanti penyakit yang datang juga ya. Iya. Gitu. Nah sebaiknya kalau tidur tadi istirahatnya dari jam berapa sampai jam berapa normalnya untuk teori kesehatannya nih ya? Iya. Kalau untuk manusia dewasa mas itu 6-7 jam sehari. 6 jam lah ya, karena kita pasti banyak kegiatan tuh. Iya. Ya, usahakan 6-7 jam. Jangan kurang lah ya. Iya, kalau bukan kepentingan yang benar-benar mendesak kayak gitu ya. Tapi juga jangan lebih mas. Oh iya, kalau lebih apa berarti? Itu nggak baik, karena bisa obesitas. Oh iya. Kurang gerak, kurang kegiatan, itu kan memicu berat badan yang berlebih.
nutrisi yang dimakan jadi penumpukan Iya, ya, betul. penumpukan jadi lemak dan jadi obesitas juga. Akhirnya diabetes nanti. Akhirnya Iya. iya diabetes. Malah penyakit diabetes itu penyakit apa ya? Paling banyak ya hitungannya ya. Iya. Kayak gitu. Menjadi angka kematian terbanyak juga gitu. Dan terakhir nih Mbak gitu kan, tips tadi sudah, harapan dari Mbak Bella sendiri ke diri sendiri boleh, dan harapan kepada masyarakat agar lebih aware ke kesehatannya seperti apa? Iya. Jadi mungkin untuk mahasiswa mungkin ya Mas. Boleh, General, boleh, iya. boleh. Jadi pertama kenali dulu passion kita, ketika kita udah kenali passion, kita tahu goals, tujuan kita kemana, ke arah mana. Kalau kita udah tahu goals kita bisa manajemen. Aku passionnya ke sini, jadi kita bisa atur strategi bagaimana kita bisa mencapai goals tersebut. Nah setelah kita bisa mencapai goals, jangan lupa kita berkewajiban untuk bisa mempengaruhi, bisa berdampak, bisa setidaknya bermanfaat untuk orang sekitar kita. Pernah dengar quotes Mas? Kalau tidak bisa memberi secara materi, setidaknya menginspirasi. Oh Iya. iya benar. Kata-kata bijak hari ini ya. Iya. Kayak gitu. Betul. Terus untuk Mbak Bellanya sendiri apa nih harapan kedepannya? Iya, mungkin harapannya bisa dilancarkan terus ya Mas, seimbang balance antara kuliah, kegiatan pengabdian, kegiatan organisasi, seperti itu. Karena studi kedokteran tuh panjang ya. Iya betul. Kayak gitu, belum lagi nanti selesai nanti koasnya lagi, belum internshipnya lagi gitu kan. Jadi semoga harapan ke diri sendirinya balance ya. Kayak Amin. gitu, dan lancar terus tadinya kayak gitu. Amin. Baik, terima kasih nih Mbak Bella udah bercerita panjang lebar juga tentang pengalaman hidupnya, mungkin ceritanya juga. Semoga yang melihat dapat terinspirasi nih bahwa nggak usah melakukan hal-hal yang besar kok untuk kita peduli. Kita hanya melakukan hal-hal kecil yang bisa mungkin kita lakukan terhadap sesama juga. Akhirnya saya Kulanas mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.